terus ini memang selama mungkin adalah 14 tahun nggak pernah berhubungan intim. Subhanallah. Jadi itu macam mana sebagai istri, apa masih sah istri, apa macam mana Pak istrinya harus tetap menghargai sama suami, entah macam mana gitu. Nggak pernah sama sekali 14 tahun? Nggak pernah. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendengar Anda yang bersama kami Pro 1 RRI Jambi di kebersamaan edisi hari ini. Kembali kita sudah tersambung dengan Ustadz kita. Hari ini ada Ustadz Haji Miftahul Huda MPDI. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah kembali untuk religi pagi. Pak Ustadz, kita memperbincangkan pendidikan tentang ikhlas dan bahagianya orang yang ikhlas, begitu Pak Ustadz ya? Iya. Baik, ini tentang keikhlasan nih, luar biasa nih Pak Ustadz. Gampang diucapkan, susah penerapannya ya Pak Ustadz. Iya. Baik, kita belajar ilmu ikhlas hari ini pendengar. Nantinya Anda bisa bersama kami di nomor telepon 0741-63482. Tapi di awal, mari kita simak tausiah dari Ustadz kita, Ustadz Haji Miftahul Huda MPDI terkait dengan pendidikan tentang ikhlas dan bahagianya orang yang ikhlas. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Mendengar RRI Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu ciri atau salah satu alat untuk sampai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ikhlas. Kalau kita tidak ikhlas, maka tidak akan sampai apa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas itu hanya ada kaitan dengan ibadah. Ikhlas tidak ada kaitannya di luar ibadah. Ketika seseorang bekerja kepada orang lain, itu tidak ada di dalamnya itu. Kalau ia bekerja kepada orang, maka tertuju kepada orang kerjanya itu tidak ada nilai ikhlasnya di situ. Orang kerja harus dibayar. Tidak ada orang kerja ikhlas kemudian tidak dibayar. Kamu kalau kerja di rumahku yang ikhlas dong. Akhirnya kerja sebulan nggak dibayar, 2 bulan tidak dibayar. Setiap pekerjaan itu ada upahnya. Setiap pekerjaan ada upahnya. Allah pun mengupah pekerjaan orang. As-saumuli wa ana azibi. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Artinya puasa itu bekerja kepada Allah dan Allah yang mengupahnya. Jadi setiap orang yang bekerja itu berhak mendapat upahnya. Dan di dalamnya itu tidak ada keikhlasan kalau kaitannya dengan manusia. Kalau kaitannya dengan Allah, itu baru ada ikhlasnya. Maka ikhlas itu yang ada kaitannya dengan sunnah dan ada kaitannya dengan wajib. Artinya ketika ada kaitan ibadahnya itu takarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, maka baru di dalamnya itu ada nilai ikhlasnya. Kalau tidak, nilai ikhlas tidak bisa masuk. Contoh, misalnya ada orang yang membuat sebuah bangunan. Bangunan dibuat tinggi begitu. Tujuannya untuk apa ya? Untuk meninggikan bangunan saja, tidak ada tujuan lain. Maka pada saat niatnya seperti itu, maka tidak ada di dalamnya itu nilai ikhlasnya sama sekali. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu adalah alla yurida illallah. Tidak ada yang dikehendaki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas itu adalah hubungan antara manusia dan Allah, antara makhluk dan khalik. Ikhlas itu di dalamnya adalah ibadah takarrub, ibadah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita bisa berbuat ikhlas itu? Pendengar RRI Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhlas itu sesungguhnya yang pertama itu adalah perlu pembiasaan dari kecil. Makanya orang tua kita dulu sering nyuruh kita sholat. Akhirnya kita sholat. Subuh kita dibangunin sholat. Zuhur kita disuruh berhenti main sholat.
Kemudian asar juga begitu, waktunya asar kita suruh berhenti main, sholat. Kemudian maghrib, sholat. Isya, sholat. Begitu seterusnya. 5 waktu kita diperintah terus oleh orang tua kita untuk melakukan sholat. Awal mula kita melaksanakan sholat itu karena mematuhi perintah orang tua kita. Lama-lama setelah kita paham tentang sholat, baru kita di situ bukan mematuhi orang tua, tetapi mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kita mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita tahu di dalam patuh terhadap Allah itu ada ikhlasnya, bukan untuk dilihat orang, maka di dalamnya itu terdapat keikhlasan. Jadi ikhlas itu dibiasakan. Ya, awal mula nggak ikhlas nggak apa-apa, tapi lama-lama nanti langsung di dalamnya ada rasa ikhlas. Artinya yang dikehendaki hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh lagi, kita sodako. Sodako itu awal mulanya berat sekali. Awal mulanya berat sekali. Makanya sodako itu tidak ada penentuan harus sekian, sekian, dan sekian. Ketika kita bersodako, sedikit dibiasakan kasih. Lama-lama nanti tinggal terdapat di dalam hati itu rasa ikhlasnya kalau sudah terjadi kebiasaan. Untuk itu ikhlas itu perlu pembiasaan. Pendengar RRI Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ikhlas itu ada penyakitnya juga. Maka orang yang ikhlas itu rusak ikhlasnya karena dijangkiti oleh penyakit tadi. Apa penyakitnya yang menjangkiti ikhlas itu? Penyakitnya adalah afatul ujubi. Penyakit yang menjangkiti ikhlas tadi adalah kelalaian terhadap ujub. Tiba-tiba di dalam hatinya ada ujub. Tadi sudah ikhlas tadi itu. Tidak mengharap apa-apa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika orang yang ikhlas kemudian di dalamnya terus ada ujub. Ujub itu apa sih? Ujub itu merasa diri lebih dari orang lain. Kemudian dia bangga kepada dirinya sendiri, tapi belum keluar dari mulut. Masih dalam hati saja. Masih dalam hati, nggak ada apa-apanya orang itu ibadahnya dibanding aku. Aku tiap malam, tahajud tiap malam, baca Al-Quran, belum apa-apa, belum ada apa-apanya. Oh buktinya, itu jidatnya dada gosong itu, jidatnya agak hitam. Nah, kalau ada rasa ujub seperti itu, maka ujub itulah yang akan merusak keikhlasan. Oleh karena itu, orang yang ikhlas, dia akan memiliki keberuntungan dan kebahagiaan. Kenapa demikian? Karena orang yang ikhlas itu, maka ibadahnya akan menjadi, bisa jadi ibadahnya itu khaufan minallahi ta'ala, yaitu ibadatul abid. Bisa jadi ibadahnya itu karena takut kepada Allah, ia hanya menjalankan perintah Allah, kemudian ia meninggalkan larangan Allah. Inilah ibadahnya seorang hamba. Orang yang ikhlas bisa jadi dia beribadah seperti ibadahnya seorang hamba. Kemudian orang ikhlas juga bisa jadi dia melakukan ibadah itu litolabil jannati wasawabi, karena minta surga, minta pahala. Maka orang yang kalau ibadahnya seperti ini disebut dengan ibadah tujar, ibadahnya pedagang. Dia beribadah dengan dalam kondisi di dalam hatinya itu hanya tidak mengharap apa-apa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di sisi lain di dalam hatinya dia beribadah itu untuk mengharapkan surga dan pahala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang seperti ini ibadahnya masuk pada tingkatan ibadah tujar. Ibadahnya seorang pedagang. Ada juga ketika dia ikhlas tidak mengharap apa-apa dalam ibadahnya itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak tertuju kepada siapa-siapa ibadahnya itu, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi orang yang seperti ini dalam ibadahnya bukan karena takut, ibadah bukan karena minta ini minta itu kepada Allah, dia beribadah karena malu kepada Allah, dia beribadah karena melaksanakan hak ubudiyahnya kepada Allah, ia beribadah karena melaksanakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada orang beribadah seperti ini disebut dengan ibadatul ahrar, ibadahnya seorang yang merdeka, ibadah seorang yang bebas, yang tidak
ada permintaan, tidak pengharapan apa-apa, kecuali hanya melaksanakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 macam tingkatan ibadah ini, ibadatul abid, ibadatul tujar, ibadatul ahrar, 3 macam tingkatan ibadah seperti ini tidak akan terjadi kepada orang yang di dalamnya tidak ada ikhlas. Kalau di dalamnya ada ikhlas, beruntung dia, bahagia dia, ibadahnya masuk kepada kategori 3 ibadah ini. Karena 3 ibadah inilah yang akan nyampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalamnya tidak dipersekutukan kepada manusia. Dia tidak beribadah untuk manusia. Usolli fardhu subahi, dia salat subuh ke masjid, bukan supaya dilihat oleh orang, tetapi hanya untuk dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bahagialah orang yang di dalam ibadahnya hanya tertuju kepada Allah di dalam hatinya, tidak sibuk dengan penilaian orang. Pergi ke masjid bukan pengen jadi imam, pergi ke masjid hanya pengen sholat jamaah. Dia mengumandangkan azan untuk memanggil orang melakukan sholat jamaah, bukan supaya dipuji orang sebagai orang yang alim. Maka ketika dia niatnya seperti itu, masuklah dia pada kategori ikhlas. Alla yurida illallah. Tidak ada yang ia inginkan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sama sekali menginginkan kepada manusia. Apalagi dipuji-puji oleh manusia. Dia dipuji atau dicaci oleh manusia, nilainya sama di dalam dirinya. Dia hanya minta pujian dari Allah, bukan dari manusia. Saya kembalikan kepada Mbak Uci. Ya, baik. Pendengar silahkan di nomor telepon kami masih belajar ikhlas ya bersama Ustadz kita Haji Miftahul Huda MPDI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uju, ya, sehat Uju. Alhamdulillah, sehat. Silakan dengan Ustadz Miftahul Huda Uju. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan, adakah pahala orang sedekah seperti orang sedekah pengantin gitu kan? Mesot kerbau, weko, kamu kan itu ngadakan prasmanen, undang orang banyak. Iya, nanti terima amplop. Pahalanya bagi kita agak apa gimana itu? Iya, karena ada terima amplopnya ya Uju ya. Iya. Iya. Hanya itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz. Pak Ucu, saya juga nggak tahu itu ada pahalanya apa tidak. Karena begini. Kita nggak tahu niatnya seperti apa gitu. Kalau tahu niatnya, insya Allah kita tahu ada pahala atau tidaknya. Masalahnya begini, idza wujidal amalu wa qaranatun niyatu falahu salah satu ahwalin. Apabila ada orang yang beramal, di dalam amalnya itu ada niat, maka orang yang beramal seperti itu jatuh kepada 3 macam itu tadi, dan itulah yang akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 macam tadi itu, ibadatul abid, ibadatul tujar, ibadatul ahrar. Ini orang yang seperti ini ketika dia beramal, amal apa saja termasuk sedekah. Di dalam sedekahnya itu ada niat untuk sedekah. Ingat, niat untuk sedekah itu tidak mengharap apa-apa kepada orang lain. Hanya saja kebiasaan masyarakat kita itu dibuat ketika ada prasmanan, ada kotak amplop. Nah, ketika dibiasakan ada kotak amplop, kemudian kita juga mengikuti kebiasaan itu, nggak apa-apa. Asal pada saat orang datang tidak membawa amplop terus diusir. Jangan, kamu nggak bawa amplop, boleh datang. Yang seperti itu ngerusak itu. Kemudian tidak ngusir orang. Begitu amplop dilihat, kemudian dicocokkan dengan undangan, kok nggak cocok. Ketika mencocokkan dengan undangan seperti itu berarti tidak ada lagi nilai keikhlasannya di dalamnya itu. Jadi niatnya bukan karena Allah dia sedekah itu, niatnya untuk memancing duit. Yang dengan nyembelih kerbau, nyuruh orang datang, kemudian diharapkan orang datang, satu orang itu bawa amplop 300.000. Ya nggak bisa seperti itu. Nggak bisa.
ketika kita ngadakan walimatul urs, nyembelih kerbau, nyembelih kambing, nyembelih sapi, kemudian disajikan kepada tamu, ya sudah. Itulah jamuan kita lillahi ta'ala karena Allah. Kita hanya mengharapkan keridhaan Allah supaya tamu datang senang. Senangnya tamu datang memberikan doa kepada anak kita yang sedang mengarungi hidup baru. Kemudian jangan ada tersisip sedikit pun tentang orang itu ngasih amplop atau tidak ngasih amplop. Karena itu nanti inilah yang merusak itu, yang merusak hati itu seperti itu. Atau mungkin yang lain lagi misalnya apa? Dia bersedekah besar-besaran, kemudian dibuat enak-enak, kemudian di dalam hatinya ngomong, biar tahu siapa aku. Yang seperti itu ngerusai juga itu. Ngerusai. Memang dalam ibadah ini mesti perlu hati-hati dan menjaga hati. Begitu Pak Unju. Iya, karena idealnya itu adalah kita mengundang orang makan rame-rame ke rumah kita, ikut bahagia begitu ya Pak Ustadz ya? Iya betul. Jadi bukan kemudian kita habis itu ngitung-ngitung amplop. Yang seperti yang tidak dibenarkan itu. Karena sekarang modalnya kan lumayan besar nih Pak Ustadz, sampai mau ratusan juta nih buat satu walimatul urs atau pernikahan itu. Jadi seringkali kita hitung-hitung deh yang kita undang nih siapa aja nih yang bakal bisa balik modal gitu ya Pak Ustadz. Ini mau sodako, mau dagang nih. Mau dagang buka warung nasi. Jadi murnikan niat memang benar-benar mengundang orang untuk bahagia bersama ya Pak Ustadz. Iya, kalau perlu ditulis dalam undangan itu tidak usah bawa amplop dan lain-lain. Udah. Kalau perlu. Baik, penelpon kita Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bukan, ini siapa nih? Bunda Sati dari Bahar. Bunda? Sati di Bahar. Silakan Bunda. Iya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Bunda Sati, jauh dari Bahar. Iya, ini mau menanyakan masalah keluarga. Oh, silakan. Iya, kan ada orang berumah tangga, tapi itu kok selamanya nggak ada nampaknya bahagianya gitu loh. Itu suaminya itu nggak pernah sayang sama keluarga, sama cuek aja gitu loh. Jadi, dia itu senang-senang di luar. Suaminya nggak pernah lah sama keluarga sayang terus. Ini memang selama mungkin adalah 14 tahun nggak pernah berhubungan intim. Subhanallah. Jadi itu macam mana sebagai istri, apa masih sah istri, apa macam mana Pak istrinya harus tetap menghargai sama suami, entah macam mana gitu. Nggak pernah sama sekali 14 tahun? Nggak pernah. Itu nggak ngerti, padahal anaknya bukan satu sih, anaknya sudah banyak. Oh, berarti sudah punya anak kemudian nggak pernah lagi begitu? Iya, ini anak yang terakhir. Iya. Jadi itu macam mana itu, apa istrinya tetap harus menghargai suami, entah macam mana gitu. Saya minta. Kalau nafkah lahirnya, duit segala macam dipenuhi? Kalau yang dari gaji memang sama istri sih. Cuma nafkah batin yang enggak? Iya. Cuma dia itu sama keluarga pun enggak ada sayangnya gitu, selalu cocok gitu. Jadi minta penjelasannya sama Pak Ustadz, bagaimana sebagai istri itu harus bagaimana gitu. Baik. Terima kasih Bunda. Iya, asal penjelasannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz. Bunda Sati dari Bahar. Masalah itu sesungguhnya adalah datangnya dari Allah. Ibnu Athaillah As-Sakandari pernah menyampaikan di dalam kitab Al-Hikamnya, di situ dikatakan, jadilah kamu manusia yang pinter, jangan jadi anjing yang bodoh. Kira-kira gitu bahasa kasarnya itu. Manusia yang pinter itu bagaimana?
Kalau ada laki-laki ganteng dilempar oleh gadis cantik gitu. Ada laki-laki ganteng dilempar oleh gadis yang cantik, molek begitu. Itu berbeda dengan kondisi kalau ada anjing dilempar orang. Kalau ada anjing dilempar orang, itu anjing pasti yang dikejar bukan orang yang melempar, tapi apa yang dilempar itu dikejarnya. Misalnya ada orang ada megang tulang kering gitu, bukan tulang kering maksudnya kaki, tulang yang memang sudah kering, dilempar kepada anjing. Anjing itu langsung ngejar tulang itu, tidak ngejar orang yang melemparnya. Karena anjing nggak tahu kalau tulang terloncat itu ada yang melempar. Dia nggak tahu, yang taunya dialah yang bergerak, maka dia yang dikejar. Karena apa? Karena anjing itu tidak pintar, dia alias bodoh. Jangan seperti itu. Kalau jadi laki-laki itu harus jadi laki-laki yang pintar. Jadi laki-laki yang pintar itu seperti apa? Kalau dilempar gadis dengan kerikil, jangan ngejar kerikilnya kayak anjing tadi. Tapi kejar siapa yang melempar. Rupanya yang lemparnya sambil senyum dia yang lemparnya itu. Berarti memang lempar itu minta didekati. Artinya apa? Artinya ketika ada satu masalah terhadap diri kita, itu berarti ada masalah pada kita. Allah sedang ingatkan itu. Artinya, masalah itu adalah kerikil dan yang melempar adalah Allah. Kita jangan pergi kepada masalah itu atau kita jangan fokus kepada masalah itu, tapi fokuslah kepada yang membuat masalah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita dikasih masalah seperti itu oleh Allah, kitanya yang mendapat masalah langsung mendekat diri kepada Allah, ambil wudhu, kita sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, solusi yang pertama untuk Bunda Sati tadi, yang pertama baiki diri sendiri. Artinya jadikan diri sendiri itu baik, niscaya nanti pasangan kita akan menjadi baik. Pasangan yang baik itu karena ia dirinya sendiri itu baik, sehingga membuat pasangannya menjadi baik. Karena yang baik dengan yang tidak baik biasanya nggak mau bersatu. Nggak mau bersatu. Satu baik, satu nggak baik itu nggak mau bersatu. Kalau mau bersatu itu akan berdentum terus gitu. Antara kotor dengan bersih itu nggak mau dia bersatu. Kalau kita mau memasukkan sesuatu yang bersih ke dalam mulut kita, sesuatu itu sebelum masuk biasanya tersimpan di tempat yang bersih seperti kulkas. Tapi kalau sudah jadi kotoran, nggak ada disimpan lagi di kulkas. Dia disimpannya di tempat pembuangan yang pada tempatnya itu. Nah, jadikan diri kita ini menjadi orang yang baik dulu. Kita dekati Allah. Nah, begini Ibu Sati, umpamanya begini. Saya kasih zikir supaya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan suaminya lebih lembut kepada ibu dan keluarga. Contohnya seperti ini. Setiap kali habis sholat, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah ngasih tahu, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan nama-nama yang indah. Dan masing-masing nama-nama baik itu, nama-nama indah Allah itu masing-masing di situ memiliki keutamaan-keutamaan. Di antaranya, ketika Bunda Sati tadi ada yang mengalami keluarganya tidak rukun, keluarganya cekcok terus, maka salah satu di antaranya diusahakan dengan berzikir kepada Allah. Apa zikirnya? Bacalah setiap kali habis sholat, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, sebanyak 129 kali. Setiap habis sholat dibaca ya Latif 129 kali. Niatnya ya Latif itu minta kepada Allah supaya hati suami tadi dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikembalikan ke dalam jalannya yang lurus, jalan Allah yang lurus. Yang tadinya nggak mau sholat, kemudian dia mau sholat. Yang tadinya dia sayang keluarga, kemudian terus keluar dari sayang dari keluarga, kemudian kembali lagi dia sayang kepada keluarga. Yang tadinya dia sayang kepada istri, kemudian ada masalah tadi sehingga tidak sayang kepada istri,
Maka dengan adanya seperti itu, kita rubah sikap kita kepada suami, lembuti suami. Ketika kita membaca zikir ya Latif, ya Latif, ya Latif 129 kali setelah selesai sholat, maka nanti hati kita akan dijadikan oleh Allah tenang dan berusahalah tersenyum kepada suami, berusahalah baik kepada suami, baiki suami, maka suamimu nanti akan baik kepadamu. Ketika kita sudah melakukan seperti itu, nanti Allah yang akan membimbingnya. Kalau itu masih jodoh kita, Allah yang akan membimbingnya. Membimbing kebaikan suami, membimbing kebaikan istri. Maka suami istri kalau pengen bahagia, jangan jauh-jauh dari Allah. Sholat 5 waktu itu dikerjakan. Kalau pas lagi sholat di rumah, suami jadi imam, istri jadi makmum. Begitu selesai sholat di kamar, berdua, suami istri, selesai wirid, selesai doa bersama-sama, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga cipika cipiki suami, cipika cipiki istri, istri cipika cipiki suami. Apa boleh seperti boleh, pahalanya besar yang seperti itu. Ketika dia pintar menjaga cipika cipiki suami kepada istri, istri kepada suami, terus dijaga menjadi kebiasaan, maka selesai sholat akan terasa tenang. Selesai sholat akan terasa nyaman, suami akan terasa disayang oleh istri, istri akan terasa disayang oleh suami. Nah, diawali dengan zikir itu tadi, maka ibu yang dari Bahar, kalau pengen keluarganya bahagia, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Kemudian usahalah sholat berjamaah dengan suami atau suami dengan istri. Cuman kalau seandainya tidak berjamaah ya jangan dimarahi, tapi diomongi dengan baik-baik. Masa sholat zuhur sendirian aku nggak diajak. Kalau seandainya aku diajak, maka pahala kita 27 kali lipat dari sholat sendirian. Rugi kan? Cuma dapat 1. Coba aku diajak dapat 27. Nah, ngomong kayak gitu lebih enak. Begitu Ibu dari Bahar. Komunikasinya harus dijalin begitu ya Pak Ustadz ya. Iya. Mungkin itulah dinamika kehidupan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa? Oh, kalau RRI ini. Iya, RRI, dengan siapa ini? Sama Bang Jarod di Kerinci. Bang Jarod, silakan dengan Pak Ustadz. Oh, Bang Uci nih. Iya. Ya, silakan. Silakan Bang. Nah, ini dari Kerinci Moci. Iya, silakan Bang. Ini nanya nih Pak Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bang Jarod jauh dari Kerinci nih. Iya, Bang Jarod ini Pak Ustadz. Kadang ini ya, lain tema nih Pak Ustadz ya. Iya boleh, tidak apa-apa. Kadang-kadang sholat atau terlebih atau kurang itu gimana ya solusi itu Pak Ustadz? Oh iya ya. Itulah cuman Pak Ustadz itu minta penjelasan Pak Ustadz ya. Baik, terima kasih ya, Bang. Terima kasih Ustadz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz. Dulu ada seorang ulama namanya Ahmad Ibnu Hambal. Dia ketika mengetes seorang wali Allah, ketika ditanya, bagaimana kalau kamu sholat, kemudian kamu sholatnya itu ternyata sholat duhur 5 rakaat. Bagaimana menurut kamu? Dites begitu. Lalu dijawab oleh waliullah itu tadi, oleh ulama yang dekat kepada Allah tadi. Ya walaupun Ahmad Ibnu Hambal juga waliullah. Dijawab, ini pakai madhabku atau pakai madhabmu? Dijawab seperti itu. Pakai madhabku atau pakai madhabmu? Nah, dijawab. Ya udah kalau gitu madhabku bagaimana? Madhabmu bagaimana? Kalau pakai madhabku, kalau ada orang yang sholat zuhur 5 rakaat seperti itu, maka hati orang itu harus dihukum. Kenapa harus dihukum? Masa sholat menghadap Allah bisa lalai hatinya dari Allah seperti itu? Menurut madhab si wali tersebut. Kemudian setelah itu baru melakukan sujud sahwi. Lalu bagaimana kalau dengan madhabku? Kalau dengan madhabmu,
ketika kamu lalai seperti itu, sholatnya kurang dari 3 atau lebih dari 3, kalau sholat maghrib, ini sholat maghrib nih, dalam hati ini mengatakan kayaknya kurang, kalau kurang ditambahi. Misalnya, ini sudah rakaat kedua atau rakaat ketiga. Kalau ada ragu-ragu seperti itu, yang diambil adalah yang sedikit, yaitu rakaat yang kedua. Sehingga ditambahi menjadi rakaat yang ketiga untuk menyempurnakan kurangnya dalam perasaan tadi. Solusinya adalah ditambah terakhir dengan sujud sahwi. Sujud sahwi itu adalah sujud karena lupa. Lupa terhadap rakaat atau bagian-bagian yang bukan rukun dari sholat kita itu. Jadi ketika kita lupa dalam sholat, maka misalnya lupa rakaat ketiga lupa, ini 3 apa 2, 3 apa 2, maka diambil 2. Setelah diambil 2, berarti harus tambahi 1, menjadi 3. Sholat maghrib 3 rakaat. Pas begitu sudah tahiyat akhir, fil alamina innaka hamidum majid. Itu kan tahiyat akhir, langsung sujud. Sujud di situ adalah sujud sahwi. Membaca-baca juga boleh, tidak membaca-baca saat sujud itu juga boleh. Tapi bagusnya adalah membaca. Di dalam bacaan sujud sahwi itu adalah subhana man la yanamu wa la yasu, itu dibaca seperti itu, baca rot. Jadi ketika kita sudah menambahi rakaat kita, setelah kita tahiyat akhir, begitu selesai tahiyat akhir, terus sujud. Pada saat sujud, baca tasbih subhana man la yanamu wa la yasu. Baru kita duduk lagi. Kemudian setelah kita selesai sujud sahwi tadi, baru kita melakukan salam. Jadi Pak Jarod, solusinya ketika kita lupa rakaat pada saat kita sholat, diambil yang sedikit, kemudian ditambahi 1 rakaat kekurangannya, kemudian terus terakhir ditambah dengan sujud sahwi. Begitu Pak Jarod. Ustaz, mungkin di akhir ada yang mau disampaikan, silakan Pak Ustaz. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas merupakan salah satu kunci dalam ibadah kita. Ketika seseorang beribadah dengan ikhlas, maka hatinya tidak akan tertuju kepada siapa-siapa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang yang sudah dalam hatinya tertuju dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang yang seperti ini ibadahnya akan menjadi salah satu dari 3 tingkatan. Mungkin tingkatannya adalah khaufan minallahi ta'ala wa huwa ibadatul abid, karena takut kepada Allah, dan itulah ibadahnya seorang hamba. Mungkin juga karena yang kedua, litolabil jannati wassawabi, karena minta surga, minta pahala. Ibadatul tujar, inilah ibadahnya pedagang. Dan yang ketiga, dia beribadah kepada Allah bukan minta ini minta itu, tetapi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena malu kepada Allah, karena bersyukur kepada Allah, karena melaksanakan hak ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah ibadahnya ahrar. Maka ketika orang di dalam ibadahnya itu ada ikhlas, dia beramal dalam amal dibarengi dengan niat, itu namanya ibadah. Dan di dalam ibadahnya itu ada keikhlasan, maka orang yang ikhlas itu ibadahnya jatuh pada 3 tingkatan. Kalau dia tidak tingkatan ibadatul abid, dia tingkatan ibadatul tujar. Kalau dia tingkatan ibadatul tujar, yang lebih tinggi lagi tingkatannya adalah ibadatul ahrar. Mudah-mudahan kita bisa berada pada salah satu di antara tingkatan ibadah itu, karena ibadah kita dibarengi dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allahumma ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sudah bersama untuk Religi Pagi, dan pendengar bikin kebersamaan kita dengan Ustadz Miftahul Huda MPDI. Saya Suci Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Religi Pagi.